Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayu Davario Ardana dari Prodi Administrasi Publik UPN Veteran Jawa Timur. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang topik yang sangat penting dan relevan bagi semua orang, yaitu etika profesi. Melalui presentasi ini, saya berharap kita semua akan mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya etika profesi dan bagaimana kita dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita bersama-sama meningkatkan kesadaran dan praktik etika profesi yang baik dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kita sebagai profesional. Terima kasih atas perhatiannya, dan mari kita mulai presentasi ini. Profesi. Profesi adalah pekerjaan yang dilakukan sebagai kegiatan pokok untuk menghasilkan nafkah hidup dan yang mengandalkan suatu keahlian. Contoh dari profesi yaitu seperti guru, dokter, pilot, dan polisi. Profesional adalah orang yang mempunyai profesi atau pekerjaan purna waktu dan hidup dari pekerjaan itu dengan mengandalkan suatu keahlian yang tinggi. Atau seorang profesional adalah seseorang yang hidup dengan mempraktekkan suatu keahlian tertentu atau dengan terlibat dalam suatu kegiatan tertentu yang menurut keahlian. Sementara orang lain melakukan hal yang sama sebagai sekedar hobi untuk senang-senang atau untuk mengisi waktu luang. Prinsip etika profesi ada 3. Yang pertama, tanggung jawab. Tanggung jawab terdiri dari 2, yaitu yang pertama, terhadap pelaksanaan pekerjaan itu dan terhadap hasilnya. Yang kedua, terhadap dampak dari profesi itu untuk kehidupan orang lain atau masyarakat pada umumnya. Yang kedua, keadilan. Prinsip ini menuntut kita untuk memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya. Dan yang terakhir, otonomi. Prinsip ini menuntut agar setiap kaum profesional memiliki dan diberi kebebasan dalam menjalankan profesinya. Peranan etika dalam profesi ada 3. Yang pertama, etika milik setiap kelompok masyarakat. Yang kedua, masyarakat profesional. Dan yang ketiga, para anggota profesi yang tidak didasarkan pada nilai-nilai pergaulan yang telah disepakati bersama. Contohnya mafia peradilan dan klinik super mewah. Kode etik profesi. Kode yaitu tanda-tanda atau simbol-simbol yang berupa kata-kata, tulisan, atau benda yang disepakati untuk maksud-maksud tertentu. Misalnya untuk menjamin suatu berita, keputusan, atau suatu kesepakatan suatu organisasi. Kode juga dapat berarti kumpulan peraturan yang sistematis. Kode etik, yaitu norma atau azas yang diterima oleh suatu kelompok tertentu sebagai landasan tingkah laku sehari-hari di masyarakat maupun di tempat kerja. Menurut Undang-Undang Nomor 8, Pokok-pokok kepegawaian, kode etik profesi adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam melaksanakan tugas dan dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan kode etik profesi. Yang pertama, untuk menjunjung tinggi martabat profesi. Yang kedua, untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota. Yang ketiga, untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi. Yang keempat, untuk meningkatkan mutu profesi. Yang kelima, untuk meningkatkan mutu organisasi profesi. Yang keenam, meningkatkan layanan di atas keuntungan pribadi. Yang ketujuh, mempunyai organisasi profesional yang kuat dan terjalin erat. Yang terakhir, menentukan baku standarnya sendiri. Fungsi kode etik profesi ada 3. Yang pertama,
memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip profesionalitas yang digariskan. Yang kedua, sebagai sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi yang bersangkutan. Dan yang terakhir, mencegah campur tangan pihak di luar organisasi profesi tentang hubungan etika dalam keanggotaan profesi. Sanksi pelanggaran terhadap kode etik profesi. Ada dua. Yang pertama, sanksi moral. Sanksi moral adalah hukuman psikis yang diberikan kepada pegawai yang melakukan pelanggaran sebagai hukuman tambahan dari sanksi tindakan administrasi pegawai. Misalnya, yang pertama, dikucilkan dari teman seprofesinya, dikucilkan dari masyarakat atau lingkungan, tidak diterima di profesinya, dan tidak diterima di masyarakat. Yang kedua yaitu sanksi dikeluarkan dari organisasi. Sanksi ini berkaitan dengan suatu peringatan yang sudah tidak ada toleransinya, maka suatu organisasi berhak mengambil tindakan selanjutnya. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang telah diberikan pada presentasi ini. Saya harap informasi yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat bagi Anda semua dalam memahami pentingnya etika profesi dan bagaimana kita dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari sebagai seorang profesional. Untuk lebih memperdalam pemahaman tentang etika profesi, kami telah menyiapkan video wawancara dengan seorang pegawai tata usaha di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UPN Veteran Jawa Timur. Video ini akan memberikan informasi tambahan dan pemikiran yang lebih dalam tentang etika profesi. Sekali lagi, terima kasih telah hadir dan menonton presentasi ini. Semoga sukses selalu menyertai kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Anton. Pagi. Ya, pagi. Sebelumnya perkenalkan dulu, kami mahasiswa administrasi publik angkatan 21. Nama saya Pak Sari Sakti. Saya Juang sekali dulu. Sekalian saya bertemu Pak, ingin menyelesaikan tugas terkait mata kuliah etika administrasi publik. Ya, tugasnya yaitu mewawancarai terkait profesi Bapak, yaitu sebagai petugas TU di UPN Veteran Jawa Timur. Jadi, kami bisa langsung dimulai, Pak. Bisa. Untuk pertanyaan yang pertama, sebagai seorang pegawai TU, seperti apakah Bapak memaknai kode etik administrasi pendidikan? Kode etik administrasi pendidikan. Ya, kalau menurut pemahaman daripada saya, ya kode etik itu ya kita bekerja sesuai dengan profesionalitas kita. Jadi ya kita melaksanakan pelayanan tugas-tugas kita daripada SOP yang sudah ada. Jadi kita melayani dengan sepenuh hati, jadi tidak memandang dia siapa atau anak siapa atau dari mana, tetap pelayanan kita samakan, ya, sehingga kita pelayanan yang baik, kegiatan belajar mengajar yang baik, kebutuhan mahasiswa bisa terpenuhi, bisa mensupport kebutuhan dosen, mendukung segala macam kegiatan belajar mengajar agar tetap berjalan dengan baik dan lancar. Kalau menurut saya seperti itu. Itu pertanyaan selanjutnya, Pak. Di lingkungan Bapak bekerja, bagaimana hubungan seorang pegawai dengan rekan sejawat? Kebetulan di tempat saya hubungan pegawai dengan teman sejawat sangatlah baik. Kami saling berkoordinasi. Apabila kemungkinan ada permasalahan, kita bisa saling memberikan masukan ataupun solusi seperti itu. Jadi ya kita tetap berkoordinasi agar tercipta pelayanan yang memuaskan bagi mahasiswa
dan kegiatan belajar mengajar agar tercapai dengan baik. Pertanyaan selanjutnya, Pak. Pegawai TU itu menjunjung tinggi jabatannya sebagai sebuah profesi. Bagaimana Bapak memaknai profesi Bapak sebagai pegawai TU? Saya memaknai profesi saya sebagai pegawai TU. Pegawai TU yaitu adalah pelayan. Saya adalah pelayan daripada dosen dan pelayan daripada mahasiswa. Saya akan berusaha melayani dengan sepenuh hati, dengan baik dan benar, menciptakan kegiatan belajar mengajar yang baik. Ya, kami berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa dan mensupport kebutuhan dosen untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar yang baik. Bagaimana tanggung jawab seorang pegawai TU terhadap mahasiswa? Tanggung jawab. Ya, kami bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas kami dengan sepenuhnya, tanggung jawab untuk mengarahkan apabila mahasiswa melakukan tindakan yang kurang baik atau mungkin salah, kita bisa mengarahkan, dan kita untuk masalah tugas kita bertanggung jawab untuk melayani dengan baik. Itu yang jelas pelayanan kita utamakan. Lalu sejauh manakah seorang pegawai TU menjalani kerjasama dengan dosen dalam menjalankan profesinya? Kerjasama ya. Untuk kerjasama dengan dosen ya kita saling support. Apa yang dibutuhkan dosen kami berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi, untuk mensupport supaya dosen bisa bekerja dengan baik. Support itu apa? Ya sarana prasarana atau apapun lah itu kita akan support, seperti itu kami kerjasama. Sekarang pertanyaan dari saya, bagaimana upaya yang dilakukan dari pihak universitas atau fakultas dalam menjunjung kode etik pegawai administrasi? Upaya dari universitas untuk menjunjung kode etik pegawai ya. Kode etik pegawai ya, kami berusaha melaksanakan segala macam tugas pekerjaan kami sesuai daripada SOP yang sudah ditetapkan oleh pimpinan ya. Kami akan berusaha melayani dengan baik ya. Jadi tetap berdasarkan SOP yang ada ya, seperti itu. Kami akan berusaha memaksimalkan pelayanan. Pertanyaan selanjutnya, menurut Bapak seperti apakah pegawai TU yang profesional? Kalau menurut saya pegawai TU yang profesional adalah ya pegawai TU yang bisa melayani dengan baik. Dengan baik yang gimana? Ya dengan baik yang berusaha untuk melayani dengan penuh kesabaran. Jadi ya kalau misal ada permasalahan kita coba untuk berdiskusi dengan baik supaya tercipta solusi-solusi yang pada akhirnya menguntungkan mahasiswa, juga memberikan jalan keluar, seperti itu. Selanjutnya, apa saja rutinitas yang ada di fakultas ini yang melibatkan seorang pegawai tata usaha? Itu banyak sekali. Kalau rutinitasnya ya dari mulai kemungkinan untuk bagian dikjar itu dari mulai persiapan jadwal mata kuliah ya, KRS, terus itu untuk dosen juga barcode. Terus kalau untuk mahasiswa yang bagian dikjar itu pembuatan pengantar magang, terus apalagi cetak transkrip mungkin. Untuk yang bagian umum nanti ada legalisir bermacam-macam, itu ijazah, transkrip, ban PT. Sedangkan seperti saya ini juga butuh surat keterangan kuliah, aktif kuliah, mengurus BPJS, KTM hilang. Jadi banyak sekali, banyak yang kami support, yang kami kerjakan untuk menunjang kinerja daripada fakultas. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya, masalah apa saja yang pernah Bapak alami selama menjadi pegawai TU? Ya, kalau masalah ini saya kan di bidang pelayanan langsung dengan mahasiswa ya, yang notabene sekarang pelayanan itu
menggunakan aplikasi mobil ya WhatsApp. Kan kalau teman-teman minta surat sekarang bisa dilakukan dengan WA. Untuk apa? Untuk mempercepat pelayanan, juga mempersingkat. Dan kalau yang bersangkutan lagi jauh tidak perlu datang, kita bisa online begitu. Terus masalah apa ya? Masalah kadang-kadang mahasiswa suratnya hilang yang sudah kami kirim, atau sertifikat yang sudah jadi kami kirim itu hilang. Itu permasalahannya. Mereka kadang kalau online itu begitu, kelemahannya di situ, itu permasalahan. Tapi enggak jadi masalah, tetap kita bantu. Hilang, ngomong aja hilang, nanti pasti kami terbitkan. Yang penting dia jangan hilang terus, seperti itu ya. Oke, yang terakhir, apa saja pengalaman yang paling berkesan bagi Bapak selama menjadi pegawai negeri sipil? Ya, pengalaman yang paling berkesan ya apa ya? Ya semua berkesan, melayani mahasiswa, dari mulai mahasiswa yang sifatnya A, B, C hingga Z, semuanya berkesan. Ya, ya, seperti itulah. Ya, semuanya berkesan. Oke, mungkin itu saja pertanyaan dari kami. Terima kasih untuk Bapak telah meluangkan